Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Putri Ningsi dari kelas MF Universitas Islam Nahdlatul Ulama Cipatat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai brand positioning proses untuk produk Indomie. Kita langsung saja mulai. Jadi untuk materi pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama itu identifikasi rangkaian produk kompetitif yang relevan. Yang kedua adalah identifikasi atribut penentu. Dan yang ketiga adalah data persepsi pelanggan untuk merek dan kompetitif. Kita langsung saja mulai masuk. Yang pertama itu ada identifikasi rangkaian produk kompetitif yang relevan. Nah, produk utama kita adalah Indomie. Nah, untuk definisinya adalah produk mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood yang memiliki banyak varian rasa, baik Nusantara maupun mancanegara, dan menjadi salah satu makanan instan yang paling dikenal dan dikonsumsi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kita langsung saja masuk untuk definisi direct kompetitor. Apa sih direct kompetitor itu? Yaitu perusahaan yang menjual produk serupa dan langsung bersaing untuk pangsa pasar yang sama. Dalam konteks ini adalah produk mie instan. Jadi, produknya untuk produk-produk mie instan ini mereka saling bersaing dan memiliki produk yang serupa. Nah, contoh dari produk direct Indomie, pertama ada mie sedap, mie gaga, mie ABC, mie lemonilo, dan mie gekikara ramen. Nah, untuk mie sedap sendiri, dia kenapa bisa masuk dalam direct produk Indomie? Karena mie sedap merupakan merek mie instan populer yang juga memiliki banyak varian rasa. Jadi, dia bisa menjadi untuk direct kompetitor dari Indomie. Yang kedua adalah mie gaga, dia merek mie instan yang juga memiliki banyak varian rasa. Ada mie ABC, merek mie instan yang cukup kenal di Indonesia. Lalu mie lemonilo. Merek ini merek mie instan berbagai rasa dan juga sehat. Ada mie gekikara ramen, merek mie instan ramen yang juga memiliki berbagai varian rasa. Nah, 5 mie instan ini bisa masuk dalam direct kompetitor dari produk Indomie karena mereka memiliki produk serupa dan memiliki pangsa pasar yang sama. Nah, untuk selanjutnya ada indirect kompetitor. Apa sih itu indirect kompetitor? Nah, indirect kompetitor itu adalah perusahaan yang menjual bukan produk serupa, tetapi bisa menggantikan produknya dan masih bersaing untuk mendapatkan konsumen. Nah, produk-produk ini bisa menggantikan produk kita tentu saja itu Indomie, karena dia bisa menggantikan produknya. Jadi dia bisa bersaing untuk mendapatkan konsumennya. Itu bisa dimasukkan ke dalam indirect kompetitor. Nah, ini adalah contoh dari produk indirect untuk produk Indomie. Ada bakmi testi. Kenapa dia bisa masuk dalam indirect produk Indomie? Karena bakmi dalam kemasan yang praktis dan juga ada beberapa rasa. Nah, selanjutnya ada super bubur. Ini tuh bubur instan yang bisa jadi opsi pengganti untuk mie instan. Seperti produk Indomie kita. La Fonte itu merek pasta instan yang juga menjadi opsi pengganti mie instan. Lalu mie gelas itu merek mie instan porsi kecil yang juga bisa menggantikan mie instan porsi normal. Nah, seperti anak kecil itu kan porsinya beda dengan orang dewasa ya. Jadi porsinya bukan standar, tapi dia menggunakan porsi yang lebih kecil. Atau mungkin orang dewasa yang tidak ingin makan banyak, dia ingin menyemil, dia bisa menggantikan produk mie instan kita, Indomie, dengan makan mie gelas. Lalu untuk yang terakhir adalah mie burung dara. Nah, merek mie instan ini bisa diolah menjadi menu apapun. Jadi dia bisa menggantikan produk Indomie karena dia bisa diolah menjadi menu apapun. Itulah tadi kenapa 5 produk ini masuk dalam indirect. Karena produk mereka tidak serupa dengan Indomie, tapi mereka bisa menggantikan Indomie seperti itu. Lalu dilanjut untuk yang kedua adalah identifikasi atribut penentu. Jadi ini kita mengidentifikasi atribut-atribut penentu dari produk direct. Kita ambilnya yang direct kompetitor. Ini adalah positioning dapat didasarkan pada berbagai atribut. Pertama ada Indomie, ini produk utama kita. Kita lihat bagaimana positioningnya. Untuk fitur, ada varian rasa yang khas, cita rasa Nusantara, kemasan praktis, proses pembuatannya juga cepat. Lalu untuk yang benefitnya, pengalaman makan yang memuaskan, bisa mencoba cita rasa lokal. Kemudian dalam persiapan, harga terjangkau. Lalu untuk parentage atau asal-usul, nah, Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP.
anak perusahaan Indofood, sukses makmur di Indonesia. Merek ini pertama kali dirintis oleh Jaya lewat PT Jangkar Jati bersama Wahyu Cuandi dan Ulang Sanjaya juga Pandi Kusumo, dan diperkenalkan ke publik pada tahun 1972. Dan pada tahun 1984, Jayadi ini bekerja sama dengan Salim Group untuk mendirikan PT Indofood Internal. Nah, untuk manufacturing proses sendiri, proses pengeringan mie dengan melalui penggorengan atau frying ya. Untuk ingredients-nya menggunakan bahan-bahan berkualitas dan bumbu-bumbu alami, dari tepung terigu, minyak nabati, garam, dan bisa mengatur keasaman, penguat rasa, dan vitamin A, B1, B6, B12. Endorsement-nya, Indomie akhir-akhir ini sedang mengendorse untuk telusur kultur. Nah, telusur kultur ini selebgram yang kontennya itu menyelusuri kultur-kultur budaya-budaya di Indonesia. Selanjutnya ada comparison with competitor product. Merek mie instan Indomie paling populer di Indonesia dengan skor top brand index atau TBI tertinggi. Dan juga dia memiliki banyak varian rasa, apalagi rasa Nusantara. Nah, untuk pro environment positioning, program pengelolaan limbah dan keberlanjutan dalam rantai pasukannya. Jadi dalam program environment atau lingkungan, dia memiliki program pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Untuk price quality atau harga yang terjangkau, dia memiliki harga yang terjangkau, dikenal dengan beragam varian rasa dan tekstur mie yang lembut juga kenyal. Nah, itu untuk positioning dari produk kita, mereknya Indomie. Nah, ini adalah dari direct kompetitor kita. Yang pertama ada mie sedap. Nah, apa sih fitur dari mie sedap? Fitur mie sedap selain rasa yang beragam, juga ada cita rasa internasional, kemasan praktis, dan proses pembuatannya juga cepat. Benefit yaitu pengalaman kuliner yang memuaskan. Kemudian dalam persiapannya dan juga harganya terjangkau tentu saja. Parentage, menurut pihak Wings, kehadiran mie sedap dikarenakan para agen atau distributor mereka yang menginginkan raja toileters untuk terjun ke bisnis mie instan. Dan mereka menyanggupinya. Mie sedap diluncurkan ke masyarakat mulai April tahun 2003. Nah, untuk manufacturing prosesnya, ada proses pengeringan mie dengan melalui penggorengan, frying. Tetapi ada juga yang di oven. Ini tergantung varian dari mie instan dari mie sedap itu sendiri. Untuk ingredients, dia menggunakan bahan-bahan berkualitas dan bumbu-bumbu alami, tepung terigu, minyak nabati, garam, bumbu penyedap, dan rempah-rempah. Endorsement, mie sedap telah mengendorse Siwon dan juga The Changchuters ya. Untuk comparison with competitor product, menempati posisi kedua dalam hal popularitas dengan skor TBA yang signifikan. Dia selalu membayangi produk Indomie. Dan juga dia memiliki varian rasa yang khas, rasa yang kuat, dan juga rempah-rempahnya. Untuk pro environment positioning, komitmen pada praktik keberlanjutan dalam operasinya. Price quality, dia menawarkan kombinasi nilai yang baik, antara harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus. Untuk selanjutnya ada mie gaga. Untuk mie gaga, untuk fiturnya sendiri, dia memiliki rasa yang unik, kemasan yang praktis, proses pembuatannya juga cepat. Untuk benefit, pengalaman makan yang unik, kemudian dalam persiapan, dan juga harga yang terjangkau. Nah, untuk parentage, mie gaga memiliki sejarah yang menarik dan erat kaitannya dengan Indomie. Nah, setelah kejadian tersebut, jadi akhirnya mendirikan pabrik mie instan baru yang telah dirintis sejak Mei 1993 melalui PT Jakarana Tama. Nah, dari perusahaan itulah terlahir merek mie gaga. Untuk manufacturing prosesnya sendiri, ini juga sama seperti Indomie, proses pengeringannya mie menggunakan penggorengan atau frying ya. Dan untuk ingredients, dia menggunakan bahan-bahan berkualitas dan bumbu-bumbu alami, masuk tepung terigu, minyak nabati, garam, bumbu penyedap, dan berbagai level kepedasan untuk variannya yang pedas. Untuk endorsement, dia mengendorse Ivan Gunawan. Dan untuk comparison with competitor product, dia dikenal karena memiliki rasa yang unik, juga pedasnya yang memiliki, dan juga memiliki sejarah yang terkait erat dengan Indomie. Untuk pro environment positioning, untuk pro environment positioning, dia memiliki komitmen pada praktik keberlanjutan dalam rantai pasokan.
Untuk price quality, dia menawarkan kombinasi nilai yang baik antara harga dan kualitas. Tentu saja harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus. Untuk mie ABC selanjutnya. Untuk fitur dari mie ABC itu adalah varian rasa yang beragam, kemasan praktis, proses pembuatannya juga cepat. Untuk benefit, pengalaman makan yang otentik, kemudian dalam persiapan, dan juga harga yang terjangkau. Dan untuk parentage atau asal-usul, mie ABC adalah merek mie instan yang berasal dari Indonesia dan merupakan bagian dari PT ABC. Presiden Indonesia didirikan pada bulan September 1991 sebagai hasil kerjasama antara PT ABC Central Food Industry dari Indonesia dan Uni-President Enterprise Corporation dari Taiwan. Nah, untuk manufacturing proses pengeringan mie dengan melalui penggorengan atau frying dengan fat aseptic filling technology, sebuah teknologi untuk memastikan produk menghasilkan rasa dan aroma yang unggul. Untuk teknologi ini, untuk PET, dia adalah teknologi pertama di Indonesia. Untuk ingredient, menggunakan bahan-bahan berkualitas dan bumbu alami, tepung terigu, minyak, nabati, garam, bumbu penyedap, dan rempah-rempah. Untuk endorsement, dia memilih Aci Resti, Buah Sartika, dan juga Neneng Risma. Mereka bertiga adalah anggota dari Stand Up Comedy Indonesia. The comparison with competitor product memiliki varian rasa yang beragam, termasuk rasa-rasa yang unik. For environment positioning, komitmen pada praktik keberlanjutan dalam operasionalnya. Untuk price quality, dia menawarkan kombinasi nilai yang baik antara harga dan kualitas. Tentu saja harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus. Selanjutnya ada mie lemonilo. Memiliki fitur varian rasa yang beragam dan sehat, kemasan praktis, dan proses pembuatannya juga cepat. Benefitnya adalah pengalaman makan sehat, kemudian dalam persiapan menggunakan bahan-bahan mie. Untuk parentage, Lemonilo awalnya adalah startup kesehatan bernama Konsula yang didirikan pada tahun 2015. Pada tanggal 1 Oktober 2016, Lemonilo resmi berdiri dengan mengusung konsep gaya hidup yang sehat. Untuk manufacturing prosesnya, dia menggunakan teknik pemanggangan tanpa minyak. Ingredientnya adalah menggunakan bahan-bahan organik dan alami tanpa bahan kimia berbahaya. Endorsementnya dia mengendorse NCT Dream untuk comparison with competitor product sebagai pilihan yang lebih sehat dengan proses pemanggangan tanpa minyak, juga bahan yang alami. Untuk pro environment positioning menggunakan bahan-bahan organik dan alami, serta berkomitmen pada praktik keberlanjutan dalam rantai pasokannya. Untuk harga dan kualitas, relatif lebih mahal dibandingkan merek lainnya sekitar 7.000 per bungkus, tapi dia menggunakan bahan alami dan berkualitas. Lalu ada mie Geki Kara Ramen. Untuk fitur, varian rasa ramen yang beragam, kemasan praktis, dan proses pembuatan juga cepat. Benefit, pengalaman makan yang menggugah selera, kemudian dalam persiapannya. Untuk parenthesis, nah, mie Geki Kara Ramen diproduksi oleh Nissin Food Indonesia. Nissin adalah perusahaan makanan ternama asal Jepang yang dikenal dengan berbagai varian mie instan, termasuk Geki Kara Ramen. Nissin Food telah melebarkan sayapnya ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk manufacturing proses, dia menggunakan teknik pemanggangan tanpa minyak atau oven baked process. Untuk ingredient, dia menggunakan bahan-bahan berkualitas dan bumbu alami, seperti tepung terigu, minyak nabati, garam, bumbu pedas, dan juga rempah-rempah. Endorsementnya tidak ada. Untuk comparison with competitor product, terkenal dengan rasa pedasnya yang kuat dan proses tanpa digoreng. Untuk for environment positioning, komitmen pada praktik keberlanjutan dalam rantai pasokannya. Untuk harga dan kualitas relatif lebih mahal dibandingkan merek lainnya, sekitar 8.600 hingga 9.400 per bungkus. Jadi berkualitas tinggi dan dikenal dengan rasa pedasnya yang kuat. Nah, kita masuk untuk yang materi ketiga, data persepsi pelanggan untuk merek dan kompetitif. Kita melihat data persepsi dari pelanggan. Nah, untuk melihat data ini, kita sudah melakukan wawancara. Ini adalah hasil wawancaranya, yang mana hasil analisis dari wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber memperlihatkan bahwa 8 dari 10 orang menyukai produk merek Indomie. Mereka mencari mie instan yang memiliki banyak varian rasa, punya cita rasa yang lokal, harga terjangkau, tekstur yang kenyal dan enak, bahan berkualitas dan juga mudah ditemui di mana-mana. Itu tadi adalah hasil wawancaranya. Terima kasih karena pada kesempatan kali ini. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai brand positioning proses produk Indomie. Yang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.